Selamat sore, Pak Sparta. Assalamualaikum Pak Muklis, Bu Nova. Ya, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sparta. Sedang di luar kota Pak? Apa Pak Muklis? Sedang di luar kota? Oh enggak, udah di rumah. Oh ya. Kemarin ke Jogja, kita perlu. Iya Pak. Silakan Pak Sparta, udah bisa dimulai mungkin Pak. Oh Pak Muklis. Pak ketuanya. Itu ketua pengujinya Pak Muklis. Oh Pak gitu. Muklis. Iya. Karena ini ya Pak, bimbingan Pak Sparta ya. Di sidang, Oh iya sidang iya skripsi. iya iya baik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini adalah sidang skripsi untuk saudari Tania Putri. Ya. Yap. Dengan judul pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Ini dulu ujian sempronya bulan apa nih dulu, Dania? Sempronya bulan April, Pak. 12 Bulan April, ya baik. Sekarang bulan Juni, cepat nih mengerjakannya. Ya, dengan demikian kita persilahkan ya Pak Sparta. Pak, silakan Pak. Ya, kita persilahkan Saudara Tania Putri untuk menyajikan memaparkan hasil penelitiannya selama 20 menit lah ya. 20 menit, jangan lama-lama, kemudian nanti kita bahas. Silakan Saudara Tania. Baik, sebelumnya saya izin share screen ya Pak, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Sparta, SIMEA KCA, lalu kemudian para dosen penguji saya, yaitu Bapak Dr. Muklis SEMBM dan Ibu Nova Novita SEMSAK. Serta tak lupa juga kepada Mbak Devita yang telah membantu saya untuk memproses jadwal sidang skripsi saya. Berikut, izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Kecukupan Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Masuk ke bab 1 yaitu latar belakang. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Suatu bank dapat dikatakan baik atau buruk, yakni dapat dinilai dari kinerja keuangannya. Sedangkan pengertian dari kinerja keuangan sendiri adalah analisis yang dilakukan agar dapat melihat sejauh mana suatu perusahaan sudah melaksanakan, yakni menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, berikutnya ini ada tabel kinerja keuangan bank umum dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bersumber dari statistik perbankan Indonesia. Masuknya pandemi COVID di Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan kinerja keuangan bank umum menjadi tidak stabil. Terlihat di tahun 2019, besaran ROA sebesar 2,56%, turun di tahun 2020 menjadi 2,54%.
Lalu besaran NPL di tahun 2019 sebesar 2,51% meningkat menjadi 2,77%. Untuk besaran LDR di tahun 2019 sebesar 93,27% menurun di tahun 2020 yaitu 91,92%. Dan untuk besaran KAR juga menurun, yakni dari 23,84% menurun menjadi 21,63%. Selanjutnya ada kontribusi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan bank umum konvensional dengan tahun penelitian 2017 sampai 2021 dengan menggunakan 3 variabel penelitian yaitu variabel independen, dependen, dan kontrol, serta penambahan variabel dummy yaitu pandemi COVID-19 untuk melihat perbedaan dari sebelum dan selama adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu apakah risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, apakah risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, apakah kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh risiko kredit yang diukur menggunakan NPL terhadap kinerja keuangan perbankan pada sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas yang diukur menggunakan LDR terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia pada sebelum dan selama pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal yang diukur menggunakan KAR terhadap kinerja keuangan perbankan pada sebelum dan selama pandemi COVID. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID saat ini terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada yang pertama manfaat pengembangan ilmu, terbagi menjadi 3, yaitu bagi peneliti selanjutnya, bagi pembaca, dan bagi penulis. Lalu ada manfaat praktis, yaitu bagi bank, bagi regulator, dan bagi investor. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga untuk peneliti selanjutnya. Lalu bagi pembaca, untuk membantu masyarakat umum agar lebih memahami kinerja keuangan perbankan yang akan diteliti. Lalu bagi penulis, ini untuk menambah pengetahuan dan menerapkan proses hingga hasil penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan di masa depan. Lalu untuk manfaat praktis bagi bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi manajemen bank umum dalam mengelola NPL, LDR, dan KAR, serta mampu mengimplementasikan kemampuan manajemen risiko keuangan yang baik. Lalu bagi regulator, penelitian ini diharapkan mampu membantu Bank Indonesia dalam memantau kesehatan kinerja bank-banknya. Dan yang terakhir bagi investor, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari pertimbangan investor dalam memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Di mana grand teori yang digunakan adalah teori risiko. Teori risiko ini menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu mengurangi risiko, menghadapi ketidakpastian, dan menyediakan cara untuk mengatur masyarakat dengan cara sedemikian rupa agar tidak terjadi risiko kerugian yang serius. Lalu untuk variabel penelitiannya, yang pertama ada variabel dependen, yaitu kinerja keuangan perbankan. Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan menggunakan aturan kinerja keuangan untuk mengimplementasikannya dengan benar dan tepat. Lalu untuk variabel independen, yang pertama itu ada risiko kredit. Nah, risiko kredit ini adalah ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Dan risiko kredit ini diukur dengan menggunakan rasio NPL. Lalu untuk risiko likuiditas, risiko likuiditas ini adalah akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Risiko likuiditas ini diukur dengan menggunakan rasio LDR. Lalu yang terakhir ada kecukupan modal. Kecukupan modal ini digunakan untuk membantu bank mengimbangi risiko potensi kerugian dan menunjukkan seberapa besar risiko bank untuk didanai oleh dana publik. Nah, kecukupan modal ini diukur dengan rasio KAR. Selanjutnya ini ada penelitian terdahulu yang sudah saya kumpulkan, yaitu sebanyak 15 penelitian terdahulu, yaitu 8 jurnal nasional dan 7 jurnal internasional. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana untuk independen pertama atau X1 menggunakan NPL, independen kedua itu menggunakan LDR, dan independen ketiga itu ada KAR. Dengan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan dengan proxy return on asset. Dan ada variabel kontrol menggunakan ukuran perusahaan atau bank size, serta penambahan variabel dummy yaitu diberi nilai 1 untuk masa pandemi dan diberi nilai 0 untuk bukan masa pandemi.
Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Untuk hipotesis pertama, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk hipotesis kedua, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dan untuk hipotesis ketiga, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dan untuk hipotesis terakhir, pandemi COVID berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu selanjutnya, masuk ke bab 3 atau metodologi penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausalitas. Dengan data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari laporan tahunan. Dengan objek penelitian yaitu bank umum konvensional daftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu teknik pengumpulan itu yang pertama adalah metode studi perpustakaan dan metode dokumentasi. Teknik pengambilan sampel itu purposive sampling dengan kriteria yang pertama, bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Lalu yang kedua, perbankan yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan sesuai dengan tahun penelitian. Dan yang ketiga, perbankan yang memiliki data lengkap sehubungan dengan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Untuk variabel dependent menggunakan kinerja keuangan bank dengan proxy ROA, di mana formulasinya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Lalu untuk variabel independen ada risiko kredit dengan proxy NPL dengan formulasi total kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Lalu untuk risiko likuiditas dengan proxy LDR dengan formulasi total kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Lalu untuk kecukupan modal dengan proxy CAR, formulasinya modal inti ditambah modal pelengkap dibagi total ATMR dikali 100%. Lalu untuk variabel pandemi COVID, itu formulasinya diberi nilai 1 apabila masa pandemi COVID-19 dan diberi nilai 0 apabila masa sebelum pandemi COVID-19. Dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dengan formulasi logaritma natural dari total aset. Selanjutnya ada teknik Tania, halo Tania. Iya, Pak. Langsung ke ini aja hasil-hasilnya. Ini kan sama aja dengan model tadi ya. Oh iya, baik Pak. Berarti langsung ke bab 4 ya Pak. Selanjutnya ke bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama ini ada kriteria sampel penelitian regresi 1, yaitu menggunakan bank umum konvensional atau go public periode 2017 sampai 2019, sejumlah 42 bank. Hasilnya aja langsung deh. Oh iya, baik Pak. Yang pertama ada statistik deskriptif. Hasil menyatakan bahwa pada model persamaan analisis 1, yakni periode 2017 sampai 2019, maupun persamaan analisis 2, yaitu periode 2018 sampai 2021, menyatakan bahwa nilai rata-rata ROA itu lebih kecil daripada nilai standar deviasinya. Yang berarti bahwa ROA baik persamaan 1 maupun persamaan 2 itu memiliki penyimpangan data atau data tersebut tidak cukup baik dan memiliki hasil sebarang variabel yang luas. Lalu untuk variabel independen pada persamaan 1 maupun persamaan 2, yaitu NPL, LDR, dan CAR, serta variabel kontrol yang yaitu bank size, itu dapat dilihat semua nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai standar deviasinya. Maka hal ini menyatakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data yang dapat menyebabkan bias. Sedangkan untuk variabel dummy, yaitu pandemi COVID, itu hanya digunakan untuk persamaan penelitian 2, dan nilai rata-ratanya itu lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasinya, yang berarti terdapat penyimpangan data. Lalu selanjutnya ada analisis data panel, yaitu uji coba yang pertama. Untuk baik persamaan penelitian 1 maupun persamaan penelitian 2 dapat dilihat probabilitas cross section Chi-square-nya, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menyatakan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Maka kedua persamaan penelitian ini menggunakan fixed effect. Dan diperlukan pengujian lanjutan yaitu uji Hausmann. Nah, ini terdapat perbedaan dari persamaan penelitian 1 dan penelitian 2. Untuk persamaan penelitian 1, probabilitas cross section-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menyatakan bahwa untuk persamaan penelitian 1 menggunakan fixed effect, dan untuk persamaan penelitian 2, karena probabilitasnya lebih besar, jadi menggunakan random effect. Dan untuk persamaan penelitian 2 dilanjutkan untuk pengujian Lagrange multiplier.
Nah, ini untuk uji LM-nya dapat dilihat untuk persamaan penelitian 2, probabilitas cross section itu lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk persamaan penelitian 2 itu menggunakan model random effect. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikoliniaritas, heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji normalitas ini, baik persamaan penelitian 1 maupun persamaan penelitian 2, dapat dilihat bahwa probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05. Hal ini menyatakan baik persamaan penelitian 1 maupun persamaan penelitian 2, data yang digunakan itu terdistribusi secara normal. Lalu untuk uji multikoliniaritas, uji ini dilakukan untuk menguji terdapat atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam suatu regresi. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa semua variabel independen dan kedua persamaan itu terbebas dari masalah multikoliniaritas. Karena kedua persamaan itu nilainya itu lebih dari 0,8, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan linear antar variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Heteroskedastisitas, kasih S tuh. Oh ya, maaf Pak. Uji heteroskedastisitas. Nah, dari tabel persamaan penelitian 1 itu terlihat bahwa semua variabel independennya probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Maka untuk persamaan penelitian 1 itu terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Begitu juga untuk persamaan penelitian 2, probabilitasnya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian 2 terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana untuk persamaan tabel persamaan penelitian 1 itu Durbin Watson-nya sebesar 2,739549. Dan untuk persamaan penelitian 2, Durbin Watson-nya 2,232025. Nah, kedua penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak dapat disimpulkan atau terkena autokorelasi. Namun pengujian ini tidak memiliki makna dalam model regresi data panel, karena pengujian ini hanya dapat digunakan dalam model linear data time series. Lalu selanjutnya ada analisis regresi berganda. Untuk persamaan penelitian 1 dapat dilihat bahwa nilai konstanta koefisien itu minus 0,064682. Dapat disimpulkan apabila variabel independennya itu diabaikan atau nilainya sama dengan 0, maka rawa bernilai 0,064682. Lalu untuk variabel NPL itu minus 0,202347. Jadi apabila kenaikan NPL sebesar 1, maka mengakibatkan ROA menurun sebesar 0,202347. Lalu untuk LDR itu koefisiennya 0,008391. Jadi setiap kenaikan LDR bernilai 1, ROA akan meningkat sebesar 0,008391. Untuk CAR itu koefisiennya 0,020371. Jadi setiap kenaikan CAR sebesar 1, maka ROA akan meningkat sebesar 0,020371. Dan untuk bank size itu 0,002182. Setiap kenaikan bank size sebesar 1, maka akan mengakibatkan meningkatkan ROA sebesar 0,02182. Nah, ini untuk persamaan penelitian 2, koefisien konstantanya itu sebesar minus 0,076772. Jadi dapat disimpulkan apabila semua variabel independen diabaikan atau nilainya sama dengan 0, maka ROA bernilai 0,076772. Dan untuk NPL, nilai koefisiennya minus 0,247830. Jadi apabila setiap kenaikan NPL sebesar 1, ROA akan menurun sebesar 0,247830. Dan untuk LDR sebesar 0,005215. Setiap kenaikan LDR sebesar 1, ROA akan meningkat sebesar 0,005215. Dan untuk CAR itu 0,004669. Setiap kenaikan CAR senilai 1, itu akan meningkatkan ROA sebesar 0,004669. Dan untuk bank size itu sebesar 0,002809. Setiap kenaikan bank size senilai 1, maka akan meningkatkan ROA sebesar 0,002809.
Untuk pandemi ini minus 0,002458, di mana setiap kenaikan pandemi itu akan mengakibatkan ROA menurun sebesar 0,002458. Nah, ini selanjutnya ada koefisien determinasi, di mana terlihat adjusted R-square untuk persamaan penelitian 1 yaitu 0,80379, di mana 80,37% dari masing-masing variabel independen itu mampu mempengaruhi variabel dependen untuk persamaan penelitian 1. Lalu untuk persamaan penelitian 2 yaitu 0,8617. Jadi 86,17% dari masing-masing variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen. Ini untuk pengujian hipotesis. Untuk persamaan penelitian 1, hipotesis pertama, risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. H1 diterima karena dapat dilihat dari tabel, koefisien NPL itu negatif dan probabilitasnya di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan risiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk hipotesis 2, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. H2 diterima. Karena dapat dilihat bahwa LDR koefisiennya positif dan probabilitasnya di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa LDR berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk hipotesis 3, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. H3 diterima. Karena dapat dilihat bahwa koefisien CAR itu positif dan probabilitasnya itu di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan CAR berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dan untuk persamaan penelitian 2, ini risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. H1 diterima. Maaf, Pak. Ya, oke. Belum, Pak. Mana saran-sarannya? Iya, belum, Pak. Belum selesai tadi kepencet. Maaf, Pak. Untuk hipotesis 2, risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Karena dapat dilihat bahwa LDR di persamaan penelitian 2 yaitu koefisiennya positif dan probabilitasnya di bawah dari 0,05. Maka dapat dikatakan LDR berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk hipotesis ketiga, kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. H3 ditolak. Karena untuk di persamaan 2, CAR itu koefisiennya positif, namun probabilitasnya itu di atas dari 0,05. Maka dapat dikatakan CAR untuk persamaan 2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Lalu untuk pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. H4 diterima. Nah, dapat dilihat bahwa koefisien pandemi yaitu negatif dan probabilitasnya itu di bawah dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa pandemi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan hasil penelitian. Untuk risiko kredit, berdasarkan hasil analisis baik pada persamaan penelitian 1 maupun 2, menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Dengan demikian, setiap kenaikan NPL dapat mengakibatkan menurunnya ROA baik sebelum pada masa pandemi maupun pada masa pandemi. Lalu untuk risiko likuiditas, hasil analisis baik persamaan 1 maupun persamaan 2 itu menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Jadi setiap kenaikan LDR dapat meningkatkan besaran ROA baik sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Untuk kecukupan modal, baik untuk persamaan penelitian 1 ini menyatakan bahwa kecukupan modal itu memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Namun untuk persamaan 2 menyatakan kecukupan modal itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti kecukupan modal pada bank sebelum adanya pandemi mempengaruhi naik turunnya kinerja, sedangkan selama masa pandemi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan, melainkan dipengaruhi faktor lain. Lalu untuk pandemi COVID, itu hasil penelitiannya menyatakan bahwa pandemi COVID itu berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari adanya pandemi COVID di Indonesia.
Perubahan yang dirasakan adalah di mana keseluruhan indikator kinerja keuangan perbankan itu menjadi tidak stabil. Dan yang terakhir untuk ukuran perusahaan, berdasarkan hasil analisis baik persamaan penelitian 1 maupun persamaan penelitian 2, itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya. Nah, selanjutnya implikasi manajerial. Untuk variabel independen pertama yaitu risiko kredit, hasil penelitian menyatakan bahwa risiko kredit itu tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Ini berarti semakin tinggi nilai risiko kredit suatu bank, maka akan menurunkan maka kinerja keuangan bank itu akan menurun atau rendah. Oleh karena itu, bank diharapkan mampu untuk mengelola tingkat NPL dengan baik agar terciptanya kinerja keuangan yang baik. Lalu untuk risiko likuiditas, hasil penelitian itu menyatakan bahwa risiko likuiditas itu berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Ini berarti jika semakin tinggi nilai LDR, maka akan semakin tinggi pula nilai ROA. Namun besaran LDR yang ideal itu 78% sampai 92%. Lalu untuk kecukupan modal, hasil penelitian 1 menyatakan bahwa kecukupan modal itu berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perbankan, namun untuk persamaan penelitian 2 tidak memiliki pengaruh signifikan. Dengan kata lain, kecukupan modal adanya pandemi dapat dijadikan salah satu parameter pengukuran kinerja keuangan. Lalu untuk pandemi COVID-19, itu pandemi COVID berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini membuktikan bahwa perbankan itu merupakan salah satu sektor yang terkena dampak adanya pandemi COVID di Indonesia. Lalu selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan, lalu risiko likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, lalu yang ketiga, kecukupan modal berpengaruh signifikan positif sebelum adanya pandemi dan tidak berpengaruh signifikan selama masa pandemi. Dan untuk pandemi COVID-19 itu berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Dan untuk sarannya, diharapkan dapat menambah banyak sampel dan menggunakan variabel-variabel tambahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tania. Iya, Pak. Oke, Tania. Kamu pernah kuliah apa, Mas Tania? AKL enggak? Oh iya, AKL pernah Pak, AKL 2. Oh, 2 aja ya? 1 sama Bu Ira? Atau 1-2? Kayaknya 1-2 Pak, iya 1-2 sama Bapak. Ya. Oke. Ini penelitiannya bagus, rapi, dari awal ke akhir sudah secara tabel-tabelnya hasilnya semua jelas ya. Nah, saya mau tanya aja nih pengetahuanmu ya. Iya Pak. Ini kan NPL berpengaruh negatif. Tadi implikasi manajerialnya bilang gimana coba? Implikasi manajerialnya kalau semakin tinggi. Coba tayangkan. Oh, enggak Pak, cuma ini doang. Enggak ada. Tadi kayaknya kamu ngomong implikasi manajerial. Iya, ini. Ya? Mana? Oh ini ya. Oh ya. Coba gimana coba? Tinggi rendahnya risiko kredit itu mempengaruhi kinerja keuangan, Pak. Jadi semakin tinggi risiko kredit suatu bank, maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan ya. Ini kinerja keuangannya menjadi tidak stabil, Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya sarannya itu ada dari implikasi manajerial ini, sarannya juga ada ditambahkan gitu loh. Itu kan sarannya kamu hanya tentang penelitian aja tuh. Oh iya. Ya kan? Iya Pak. Sarannya kan dua-duanya tentang penelitian kan, tadi apa tuh? Yang menambah sampel sama menambah variabel Pak. Jangan cuma itu dong, itu kan berarti kan hanya buat penelitian aja. Ya. Jadi buat manajerial bagaimana, buat manajerial bank gitu loh. Oh iya, itu baik, kamu Pak. Tambahkan di sarannya ya. Ya. Jadi itu sarannya kira-kira begini. Manajemen bank itu kalau mau meningkatkan risiko kredit harus hati-hati, karena kalau risiko kredit ditingkatkan ROA-nya akan turun gitu loh. Ya, itu ditambahkan di saran. Ya, baik Pak. Ya, karena kalau meningkatkan risiko kredit itu kan artinya dia lebih berani dalam mengambil risiko.
Jadi misalnya nasabah yang ditolak oleh bank lain sama dia kasih misalnya gitu kan. Ya, Pak. Atau yang mungkin agunannya kurang dia terima gitu kan. Nah, akibatnya NPL-nya tinggi. Ternyata peningkatan NPL itu mengakibatkan ROA turun. Jadi jangan lakukan itu gitu loh, intinya gitu. Ya, cuma kalimatnya nanti kamu bilang bahwa ya benar sih kalimatnya, cuman kan di saran belum ada tadi. Ya, Kamu kan tadi kamu bilang bahwa perlu berhati-hati dalam mengelola risiko kredit. Cuma kalau menurut saya itu di saran juga perlu ada. Ya, baik, Ya, Pak. oke. Terus risiko likuiditas. Nah, ini nih kamu ngomong bahwa risiko likuiditas itu diukur dengan LDR, tapi kamu nggak jelas nih. Jadi LDR itu mewakili risiko likuiditas gitu loh. Nah, kesimpulanmu kan kalau LDR naik, ROA gimana? ROA-nya naik juga, Pak, tapi perlu pertimbangan dari ininya juga, Pak, dari banknya, karena nggak boleh melebihi 90%, Pak. LDR minimal idealnya. Ya, tapi kan kenyataannya bahwa meningkatkan LDR itu mengakibatkan ROA naik kan? Nah, iya, Pak. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya keberanian bank menerima risiko likuiditas itu masih menimbulkan peningkatan ROA gitu loh. Coba dicatat. Keberanian bank dalam menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi, keberanian bank dalam menghadapi risiko atau menanggung risiko likuiditas yang lebih tinggi masih mendapatkan hasil yang positif, yaitu ROA-nya naik. Ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi ya ini berarti keberanian meningkatkan LDR itu berbuah positif gitu. Yaitu ROA-nya naik gitu kan? Ya, Pak. Nah, itu juga perlu kamu apa ya, simpulkan lah gitu. Mungkin berarti risiko likuiditas itu masih bisa dihadapi oleh perbankan gitu, karena kita tanggung risiko likuiditas itu kan paling risikonya mungkin interbank borrowingnya jadi lebih besar ya. Kalau LDR itu tinggi, itu nanti bank itu menutupnya dengan meminjam dana dari bank lain, interbank borrowing. Nah, mungkin interbank borrowing itu biaya bunganya tuh lebih rendah dari deposito. Ngerti nggak? Nah, sehingga ROA-nya jadi naik gitu loh. Jadi daripada menaikkan deposito untuk bisa memberikan kredit lebih banyak, mendingan menggunakan dana interbank gitu. Sehingga ROA-nya naik gitu kan. Ya? Ya, Pak. Nah, jadi itu perlu dijelaskan itu. Kenapa kalau RDR itu naik, ROA itu naik gitu loh. Itu perlu penjelasan itu. Ya. Jadi keberanian bank menghadapi risiko likuiditas itu masih membuahkan hasil yang positif, yaitu kenaikan ROA. Kenapa? Karena kemungkinan adalah karena biaya bunga interbank itu lebih tinggi daripada bunga deposito kan, bunga DPK, sehingga jadi meskipun LDR-nya naik, ROA-nya masih naik. Nah, memang tentunya harus hati-hati karena nggak boleh melanggar ketentuan LDR berapa, 90 berapa sekarang? 92 ya, 92%. Gitu. Jadi ya kalau yang masih di bawah 92 masih bisa itu dinaikkan sampai 92 gitu loh. Nah, itu implikasi manajerial dan mungkin perlu juga masukin saran. Kemudian untuk kecukupan modal. Nah, ini kamu perlu menjelaskan juga kenapa kok pada masa pandemi dengan bukan pandemi hasilnya beda gitu. Ya. Ya, Pak. Pada masa pandemi ROA itu KAR itu berpengaruh positif terhadap ROA gitu kan ya? Iya, Pak. Jadi bank-bank yang KAR-nya tinggi bisa mendapatkan ROA yang lebih tinggi dari bank-bank yang KAR-nya rendah. Itu sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi
bank-bank yang mempunyai CAR lebih tinggi cenderung mendapatkan ROA yang lebih tinggi dibanding bank-bank yang mempunyai CAR yang rendah. Itu pada masa pandemi. Ternyata pada masa sebelum pandemi. Ternyata pada masa pandemi hal itu tidak berlaku. Itu kan? Hal itu tidak berlaku karena bank-bank yang CAR-nya tinggi tidak menghasilkan ROA yang lebih tinggi. Nah, ini mungkin karena pandemi gitu loh. Karena pandemi walaupun bank-bank yang CAR-nya tinggi pun tidak bisa memberikan kredit yang lebih tinggi sehingga menghasilkan laba lebih tinggi karena namanya aja pandemi gitu loh. Ya, jadi pada masa pandemi bank-bank yang CAR-nya tinggi tidak mempunyai keunggulan dibanding bank-bank yang CAR-nya rendah karena mau bank CAR-nya tinggi mau bank CAR-nya rendah tidak punya kesempatan untuk memperoleh laba karena situasinya pandemi gitu loh. Ya. Ya, baik Pak. Oke, gitu. Jadi perlu dikasih penjelasan seperti itu. Kemudian terakhir tadi apa? Terakhir size ya. Kalau size itu saya rasa kamu perlu jelaskan, tapi nggak tahu udah jelaskan belum ya. Jadi pokoknya bank yang lebih besar itu cenderung menghasilkan lebih ROA-nya lebih tinggi. Itu berarti economies of scale ya. Economies of scale itu saya rasa. Jadi ya apapun kalau bank itu lebih gede, perusahaan itu kalau lebih gede, keuntungannya cenderung lebih gede karena kerjanya lebih efisien. Gitu kan, misalnya perusahaan manufaktur ya karena dia kalau perusahaan besar sekali beli barang bisa sekapal gitu. Padahal perusahaan kecil beli bahan baku cuma 1 truk gitu kan. Nah, kalau dia beli lebih banyak kan biayanya lebih rendah gitu kan. Nah, sehingga untungnya lebih besar gitu loh. Nah, jadi namanya economies of scale itu kamu di mikroekonomi pasti kamu belajar itu kan. Jadi kalau makin besar suatu perusahaan itu kecenderungannya profitabilitasnya juga makin besar. Gitu. Ya, itu kamu walaupun itu variable control ya. Variable control, tapi kamu perlu jelaskan juga itu. Nah, terakhir adalah pandemi nih. Pandemi itu ternyata menekan ROA ya. Iya, Pak. Pandemi menekan ROA. Ya, itu saya rasa kesimpulan yang bagus tuh. Jadi pandemi ini menekan ROA ya. Dengan adanya pandemi ternyata ROA bank-bank itu turun. Setelah mempertimbangkan seluruh aspek yang biasanya mempengaruhi ROA gitu loh. Setelah memperhatikan seluruh aspek yang biasanya mempengaruhi ROA yaitu NPL, LDR dan CAR dan size ya. Ternyata si pandemi ini masih tetap berpengaruh negatif terhadap ROA. Gitu. Oke, ya ini udah bagus. Oke, dari saya itu aja dicatat kan tadi ya? Iya Pak, udah dicatat. Oke, dari Makasih, saya. Pak Muklis. Ya, dari saya cukup sekian. Silakan Ibu Nova. Halo Baik, Bu Nova. Bapak. Yo, Terima kasih. Tania, saya mungkin konfirmasi dulu ya. Ya, Bu. Oke. Coba jelaskan dampak risiko kredit ke kinerja keuangan. Secara teori itu kayak gimana? Bisa jelasin nggak? Secara teori kan risiko kredit itu kan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Nah, jadi otomatis banknya itu juga pendapatannya itu berkurang kalau misalkan kredit macetnya itu banyak, Bu. Jadi mempengaruhi kinerja keuangannya. Jadi tidak stabil. Oke, hipotesisnya jadinya gimana arahnya? Risiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Artinya, makin tinggi risiko kredit, makin berpengaruh menurunkan ROA atau kinerja keuangan. Kalau risiko likuiditas gimana? Kalau risiko likuiditas itu berpengaruh signifikan positif, Bu. Jadi kenapa? Karena likuiditas itu kan dia, tapi harus likuiditas itu dia harus kredit itu bank itu menyalurkan kredit terus juga membiayai ada dana biayanya gitu, Bu. Nah, jadi likuiditas itu bank harus bisa mendanai biaya bank itu, Bu.
Apa arti likuiditas di bank, Tania? Ketidakmampuan bank dalam Likuiditas. likuiditas itu kayak misalkan nasabah mau ngambil kayak ini ke apa namanya Bu, harus apa ya, jatuh temponya bank itu kayak kewajiban jangka pendeknya bank itu harus dipenuhi Bu, likuiditas. Itu. Lalu hubungannya dengan LDR apa? LDR itu banyaknya jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang dibiayai, dana pihak ketiga. Lalu apa hubungannya dengan likuiditas tadi? Jadi Kenapa LDR bisa jadikan sebagai proksi dari likuiditas? Jadi ibaratnya kalau kalau bank itu menyalurkan kredit, misalkan bank itu menyalurkan kredit banyak, tapi biaya dana banknya itu ikut naik. Jadi kayak pendapatan bank tuh jadi kayak kejar-kejaran sama dana biayanya Bu. Jadi keuntungan yang bank terima itu nggak berpengaruh, nggak naik nggak turun Bu. Likuiditasnya di mana? Likuiditasnya Risiko likuiditas diukur pakai LDR. Nah, itu benang merah mereka tuh apa tuh? Kenapa hipotesisnya jadinya positif? jadi likuiditas banknya itu jadi apa ya Bu? Jadi Makin tinggi LDR, likuiditasnya gimana? likuiditasnya makin lancar. Semakin tinggi LDR-nya, berarti likuiditasnya lancar. Iya Bu. Coba loan to deposit ratio. Kalau makin tinggi rasionya, likuiditasnya gimana? Oh, likuiditasnya makin ini Bu, apa terhambat ya Bu? Jadi Kenapa? menurun. Kenapa? Karena LDR-nya tinggi. Karena LDR-nya tinggi itu tadi Bu, yang pendapatannya. Jadi dia nggak ada apa pendapat. Jadi bank itu nggak nerima apa-apa Bu. Jadi kayak likuiditasnya jadi terhambat. Dikuasai lagi ya. Karena logika semua risiko, terserah mau risikonya kredit, risikonya pasar, sama likuiditas. Makin tinggi risikonya, mestinya dampaknya gimana kepada kinerja? Makin baik atau makin jelek? Makin jelek. Nah, di risiko likuiditas itu, di formulasi hipotesis kamu kan positif tuh. Beda loh, kalau kamu misalkan kamu pakainya likuiditas, kayak di perusahaan non perbankan ya, current ratio, gitu ya, itu kan salah satunya menunjukkan likuiditas. Dia semakin besar rasionya, semakin menunjukkan dia liquid, alias mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Nah, kalau di perbankan, di sini kamu nambahin risiko. Berbeda konteks likuiditasnya dengan perusahaan non perbankan. Nah, ketika kamu pakai hipotesis makin tinggi risiko likuiditasnya, itu kan berarti di operasional ketika mengukur makin tinggi LDR-nya berarti makin tinggi ROA. Iya Bu. Ya, risiko likuiditasnya juga semakin tinggi juga. Oh, harusnya likuiditasnya aja Bu, risiko. Semakin tinggi likuiditas, semakin tinggi ROA.
Kebalik kan arahnya ya. Gimana sih kamu nih? Yang bolak-balik itu resiko likuiditas Ada bolak-balik Bapak. semua gitu. Itu berubah semua nanti latar belakang penurunan teori semua berubah lagi semua. Itu gimana sih? Risiko likuiditas jangan berubah likuiditas, nanti berubah lagi semua itu ya. Iya, Pak. Bolak-balik gimana sih? Hmm. Dipahami lagi ya, Tania ya. Iya, Bu. eh Kecukupan modal sebenarnya kalau untuk sisi hasil, hasil sih semuanya secara overall eh, hipotesis di likuiditas itu mestinya positif ya. Iya, Bu. Hasilnya juga positif. Yang nggak berpengaruh cuman di model 2 Iya. dari sisi permodalan. Argumentasinya selama pandemi itu kecukupan modal bank gimana sehingga bisa menurunkan profit. Kecukupan modalnya jadi ini Bu, sama pandemi jadi berkurang. Coba cross check ke statistik deskriptifnya. Berapa overall si data yang memasukkan tahun pandemi dengan yang enggak? Lebih tinggi atau lebih rendah? Nol dua puluh delapan. Selama sebelum COVID 0,25. Lebih tinggi. Karena naik. Iya, Berarti. Pak. Di penjelasan kamu di sini, untuk case pandemi, ada di halaman. Di halaman pandemi, kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap kinerja. Udah, gitu doang, nggak ada penjelasan ini. Di implikasi manajerial juga nggak kelihatan. Berarti gimana tuh artinya Tania? Meskipun pada saat pandemi, secara umum karnya naik tipis lah gitu lah ya dibandingkan sebelum pandemi, tapi tetap nggak bisa menaikkan profitabilitas. Nggak ngaruh gitu ya. Apa penjelasan ininya kira-kira? Berarti kecukupan modal pada pandemi itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan, melainkan adanya faktor lain. Faktor lain. Kalau di pandemi, sebelum pandemi, ya makin tinggi CAR, makin besar profit. Ya, makin besar lah modal dia ya yang bisa diputarkan gitu. Nah, selama pandemi itu sebenarnya CAR-nya persentasenya lebih tinggi itu. Tapi tetap tidak bisa menaikkan profitabilitas alias nggak ngaruh gitu. Kira-kira apa penjelasannya Tania? Karena di masa pandemi itu kecukupan modalnya mungkin ini Bu apa jadi kayak terhambat gitu Bu. Jadi nggak bisa mempengaruhi si kinerja keuangannya. Nggak bisa mempengaruhi secara langsung naik turunnya kinerja. Jangan gitu. Kalau gitu penjelasannya tetap nggak akan cukup Tania. Sekalipun modalnya besar, mau diputar kemana sama banknya? Kondisinya lagi pandemi. Siapa yang mau minjem ke bank dalam kondisi krisis kayak gitu? Itu ya.
Itu perlu dibunyikan tuh, baik di hasil lah, terutama untuk yang persamaan 2. Satu lagi, biar lebih mudah bandingkannya, tabel outputnya ini dijajarin aja ya Tania. Jadi ada tabel, kalau mau disatuin aja tuh. Tabel model 1, model 2 itu disandingkan, jadi bisa kelihatan. Nah, kalau pandemi menurunkan profit, ya itu nggak bisa dibantah lagi ya. Berarti hasil riset ini sudah sejalan dengan fakta di lapangan. Nah, yang agak berbeda kan tentang CAR tadi, tapi kalau bisa dijelaskan seperti itu, ya itu make sense juga gitu ya. Dijabarkan di hasil, di tabelnya, biar lebih mudah dalam membaca hasil. Tuh masukannya. Kemudian untuk statistik deskriptif. Ada nggak rasio-rasio kesehatan bank yang dilanggar oleh perusahaan sampel secara umum, Tania? Kenapa Bu, maaf tadi? Ada nggak indikator kesehatan bank yang dilanggar oleh bank sampel ini secara keseluruhan? Ini kan udah kamu tampilin nih statistik deskriptif ya dari data ini, terus kamu bandingkan dengan indikator kriteria kesehatan bank, ada yang tidak memenuhi nggak? Nggak ada Bu. NPL maksimal berapa? NPL maksimalnya 5%. Nah, data kamu NPL maksimalnya 15%. Ada Bu. yang rata-rata praktik average-nya berapa kamu? 3% Bu, 3,2%. Untuk persamaan Artinya, 1, kalau yang persamaan ya 2 artinya gimana? Artinya masih dikatakan di bawah nilai ideal, maksudnya masih aman, tapi tetap mempengaruhi kinerja keuangan perbankan kalau NPL-nya masih tinggi, Bu. Artinya risiko kreditnya tinggi atau rendah Tinggi, Bu. untuk sampel kamu? Hah? Rendah, Bu. Maaf. 5% iya, 3% rendah. Kalau LDR gimana? Kalau LDR yang sehat itu range berapa? 78% sampai 92%. Ini masih aman, Bu, karena di atas dari 78%. Artinya risiko likuiditas sampel kamu tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Iya, Bu. CAR? Aduh. 8%. Ini 25%. Berarti modal kuat semua ya sampel kamu ya. Iya, Bu. Nah, penjelasan tadi sampai kesimpulannya apakah ini tergolong memenuhi regulasi atau enggak, itu mestinya kamu tambahkan di interpretasi statistik deskriptif. Karena kan bank punya indikator-indikator ya, kayak tadi NPL maksimal 5. Nah, di sini rata-ratanya 3%-an lah ya, 3% berarti overall tingkat risiko kredit banknya tergolong rendah di bawah ketentuan indikator penilaian kesehatan bank dalam sisi risiko kredit. Nah, itu dipakai karena kan di bab 2 kan kamu udah tulis tuh Iya, Bu. ya indikator-indikatornya. Tapi begitu interpretasi di statistik deskriptif itu kamu tinggal, kecuali kamu nggak punya patokan itu ya untuk apalah misalkan rasio-rasio lain gitu yang nggak ada regulasinya maksimal berapa, yang sehat berapa. Oke, kita akan pakai kriteria-kriteria yang ada di statistik deskriptif umum seperti ini. Tapi kalau misalkan ada ya kita bisa tambahin penjelasannya dengan oh ini sehat kok gitu.
Jadi baik bank selama sebelum krisis maupun selama krisis, mereka tetap masih memenuhi kriteria-kriteria indikator kesehatan bank. Jadi kalau misalkan ketika SIKAR tadi ternyata juga, oh kok nggak ngaruh, sementara yang lain sesuai prediksi. Ya sebenarnya nggak ada salah satu indikator pun yang dilanggar gitu ya. Cuman karena pasarnya belum bisa menyerap saja terkait kondisi krisis, makanya hasilnya menjadi berbeda. Satu lagi untuk COVID ya, COVID itu kan dummy ya. Nah, dummy itu percuma juga kamu hitung min median maksimum minimumnya berapa gitu. Ya itu dikeluarin Ya, aja lah kan paling kamunya kan karena kamu match sampel kan 2 tahun ya 3 tahun versus 2 tahun. Sebentar. 3 tahun sama 4 tahun, Bu. Oh ya, nah paling Ya, ya. itu berapa persen yang 1, berapa persen yang 0. Tambahin keterangan lah, yang COVID sekian udah gitu aja. Karena nggak ada artinya 0,4. Paling itu kalau untuk si variabel dummy. Tadi masalah implikasi minimnya perbankan, Pak Muklis sudah tambahin, saya nggak ke situ lagi ya. Nah, terus lagi tadi. Model 1 pakai apa? Kenapa, Bu? Samaan 1 pakai apa? Random, common, Pakai persamaan 1 pakai fix, yang kedua itu pakai random. hmm, random, hetero. Yang 1 fix, gitu ya? Ya, iya, Bu. Yang 2 random. Iya. Yakin yang 2 random. Iya, Bu. Kok di lampiran kamu beda? Di lampiran mana, Bu? Lampiran 16-nya. Saya belum buka. Bentar, saya stop sharing. Cross section fix, bukannya sama-sama fix ya? Boleh lihat data mentahnya nggak? Excel-nya nggak? Oke, sebentar, Bu. Ditampilin aja. Ini, Bu. Yang siap di entry, yang siap diolah. Oh, ini, Bu. Ini regresi 2. Ini regresi 1. Agres itu agro ya? Iya. Arto. Arto itu bank apa? Arto itu bank apa tuh? Terus scroll ke bawah.
Udah, itu udah paling bawah kan ya? Oh, belum, Bu. Paling Di bawah. scroll, di scroll. Oke. Hmm. Max minimum sekian NPL. Ini yang model 2 ya. Model 1. Ini model 1. Oh, ini 1. Yang 2. Beda tahunnya aja. 2018, 2021. Oke, yang tahun 2 itu. Hmm. %. Oke, tanya paling dini ya di interpretasi statistik deskriptif ya. Kalimat Ini data seperti sebaran data yang apa pakainya istilahnya penyimpangan data yang tidak cukup baik segala macam baik buruk seterusnya itu diganti dengan kalimat statistik ya. Kalau sebaran data ya paling ya tinggi, rendah, besar, kecil itu ya ukuran-ukuran normatif itu nggak dipakai di statistik deskriptif. Terus kesimpulannya jangan lupa ini ROA-nya tergolong gimana, tinggi rendah, NPL-nya gimana, tinggi rendah itu jangan lupa. Paling itu sama paling saya minta tabelnya dijajarin satu aja, jadikan satu untuk tabel output ya, yang tabel statistik output ini, Bu. biar lebih gambar aja. Demikian Pak Muklis dari saya. Maaf, Bapak masih di mute, Pak. Maaf, Pak. Kita sudah mendapatkan apa namanya bisa menilai gitu ya. Nah sekarang tinggal Pak Sparta nih. Silakan Pak Sparta kalau ada yang mau disampaikan Pak Sparta. Terima kasih Pak Muklis, Bu Nova. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan untuk saudari Tania. Nanti saudari Tania tolong dicatat, tolong berbagi masukan dari Pak Muklis mengenai saran yang berasal dari terkait dengan implikasi moneter untuk masukan nanti. Kemudian dari Bu Nova, terutama mengenai statistik untuk yang variabel ya. Dan juga nanti kamu jangan itu ya, jangan bolak-balik ya, risiko likuiditas sama likuiditas beda ya. Iya, iya, Pak. Kalau kamu likuiditas lain lagi ceritanya, ini beda lagi. Jadi, kemudian yang lain juga kamu perhatikan juga yang dimasukkan oleh Bu Nova tadi ya. Metode yang kamu pahami juga, dan juga yang lain ya. Untuk saya, karena sudah membimbing kamu cukup banyak ya, yang jelas kamu harus memahami arti hasil riset kamu ini. Apa gitu ya? Memahami arti dari hasil penelitian itu ya. Bandingkan dengan teori, bandingkan dengan sebelumnya, implikasi itu penting ya. Dari saya itu aja Pak Muklis yang sampaikan. Ya, baik. Pak Muklis, Bu Nova atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sparta. Tania, kamu catat semua kan? Iya, Pak. Nanti waktu kamu
minta tanda tangan ke penguji nanti pengujinya nanya loh dulu yang waktu saya omongin udah diperbaiki belum gitu ya. Ya Tania. Ya, ya Pak. Oke, saya rasa kita mau rapat dulu nih. UGM. Oh, di UGM ya Pak? Ya UGM. Tapi nggak tahu lulus bangga berat Pak. Oh, Bismillah, untuk mandirinya harus lulus, Pak. pergi ke sana Pak. Iya, Jakarta udah penuh tempatnya pas ke Jogja. Oh gitu. Ya. Halo Tania. Pakai mobil aja Pak. Halo Pak. 10 jam nyampe. Oh gitu. 8 jam 10 jam nyampe. Ya. Cepat Pak, nggak capek bawa mobilnya. Iya iya. Ya pergi ke Oke. Bandung aja. Iya iya. Udah lancar sekarang tol terus. Ya Tania Putri siapa namamu? Hari ini Pak, Tania Putri hari ini kami sudah menelaah skripsi kamu baik yang tertulis maupun presentasi kamu. Pada umumnya bagus, kami menilai kamu kerjanya bagus, teliti, tapi di interpretasi verbalnya kurang. Nanti kamu bisa untuk perbaikannya bisa ketemu Bu Nova, ketemu saya, ketemu Pak Sparta ya. Kami akan memberikan masukan-masukan supaya lebih baik. Dan juga mungkin kalau nanti Pak Sparta setuju tuh bisa diterbitkan di jurnal gitu ya, di kamu buat ringkasannya, sehingga juga kalimat-kalimatnya nanti perlu, kalau kamu perlu masukan kami siap nih. Tapi kalau kamu catat dengan baik tadi sih kamu bisa menuliskannya sendiri. Ya gitu ya Tania, dan berdasarkan analisis kami terhadap semua presentasi kamu dan tulisan kamu, kami bertiga menyatakan kamu lulus dengan nilai tadi berapa Devita? 83,04 Pak. Oh, bukan 0,4, 83,04 ya. 83,04 jadi nilainya A ya, Tania. Selamat ya kamu lulus dan ya mudah-mudahan bisa segera masuk ke dunia kerja dan berprestasi dengan baik. Ya. Tania, jangan lupa. Ya, kalau ada apa-apa kontak kami nanti di dunia kerja juga ya. Oke, silakan Bu Nova dan Pak Sparta. Saya duluan ya berarti Pak ya. Ya. Tania, tadi di opening skripsi kamu itu saya baca. Ini kamu yakin akan menuliskan itu di bagian kata pengantar nih? Poin 16. Coba deh kamu baca. Yang ini ya Bu, yang Korea. Iya. Yakin mau nulis itu? Ya nanti saya Ini anaknya K-popers sejati nih Pak. Coba bilang pembimbing sarangnya sama pembimbing dong kalau gitu yang udah ngebimbing kamu. Ya nanti saya sarangnya semua Bu. Pak Sparta sarangnya paham kan ya Pak ya? I love you Pak. Iya. Aduh, coba di inilah ya, karena memang sih kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua selama proses mendampingin. Cuma kan skripsi ini dokumennya dokumen abadi ya, bakal tersimpan digital. Nah kalau itu nanti kamu baca, tapi kalau kamu ingin mentertawakan diri nanti sekian tahun mendatang juga nggak ada masalah. Ini menjadi sweet memories kamu ya. Cuman dipikir lagi ya, kalau memang ya ini oke ya silakan aja kamu taruh di sini. Mungkin kontribusi si Astro itu sedemikian besar dalam skripsi kamu bisa sehingga layak ditulis di sini ya, terserah kamu gitu ya. Astro itu siapa itu? Itu band Korea Bapak. Apa hubungannya itu? Ya nggak apa-apa Pak. Waduh, janganlah. Saking fansnya Pak. Jujur aja. Iya Pak. Idolanya dia. Jangan ya, nggak ada hubungan skripsi. Ganteng Pak. Nggak ada hubungan skripsi. Iya Pak. Ya, kalau komentar Jarod. Jangan bisa nggak baca tuh Mbak Nova, apa pengantar nomor 16. Karena waktu dia kasih ke saya nggak ada kata pengantar sih. Ya boleh dilihat Pak, cuman ini aja.
Termasuk yang ini tuh untuk misalkan ada pacar atau apa, kan ada Iya. jaminan juga nanti kamu bakal jadinya sama dia gitu saat nikah gitu ya. Iya, Bu. Sementara kan skripsi, tesis ini kan bisa dikatakan dokumen Jangan. abadi nih. Iya. Daripada nanti bikin konflik, bikin malu atau mungkin ya bikin ikat ternyata saya dulu gitu ya, lebih baik yang netral-netral aja ya, yang benar-benar terlibat selama proses akademik karena skripsi ini kan sebenarnya kan naskah akademik, naskah ilmiah gitu. Ya. Kalau orang tua itu wajib ya, semuanya yang terlibat itu oke gitu. Teman-teman kuliah masih oke, tapi di luar itu sih menurut saya sih nggak ini, apalagi artis Korea sana yang mungkin kamu pelototin tiap hari, apa hubungannya dengan skripsi kamu? Dia bantu di paragraf berapa gitu misalnya ya, Iya, kan Bu. nggak ada gitu. Baru sekali ini nih yang biasa ini artis masukin baru sekali seumur hidup baru sekali ini. Kayaknya mesti kalau bilang sarangnya mesti sama Pak Sparta yang bimbing kamu Sejak gitu. 87 sampai sekarang saya bikin skripsi, baru sekali ini nih kayak ini. Nah, itu. Berapa tahun tuh? 40 tahun ya? Ada, Pak. Waktu itu saya juga punya lihat cutting. Siapa? Siapa ya Pak namanya, lupa. Tapi emang dia masukin juga, makanya saya pikir boleh. Jadi Bukan udah yang saya masukin. bimbingan saya mungkin. Bimbingan Bapak. Nggak saya baca berarti. Nggak saya baca. Ya kan nanti Karena saya hapus ya, mahasiswanya Pak. nggak liatin pengantar ke saya sebelum ujian. Iya. Tapi dosen itu kan juga manusia ya Tania gitu ya. Ada beberapa hal yang kalau misalkan kamu nggak setor ya oke kita nggak baca gitu. Ada hal-hal yang mungkin luput dari perhatian kita gitu. Nah hal seperti itu sebenarnya bukan keuntungan bagi mahasiswa gitu. Mungkin di situ ketika kita luput justru nanti di masa depan itu agak memalukan buat kamu. Jadi lebih baik jangan getting benefit lah ketika ada, oh syukur nih bapaknya nggak lihat, oh ibunya nggak lihat, kita skip itu. Nggak tahu mungkin saat itu maka kamu merasa ya I'm very lucky gitu, but who knows gitu misalnya ya di aspek lain. Jadi autokritik ya terhadap diri kita sendiri terus jalan terus. Dan skripsi juga kayak gitu. Meskipun nggak minta, tapi aku mau yakin kalau misalnya kalau ini saya tambahin ini will make it better gitu, why not gitu kan? Karena kan ini sebenarnya kan karya kamu. Jadi kalau kamu ingin mau bagus, mau enggak, it's depend on you gitu. Kita cuma nge-backup doang, nambahin ini gitu. Dari saya selamat Tania. Iya. Jaga nama baik IBS, semoga nanti memiliki karir sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadilah lulusan yang berintegritas, yang tidak mudah tergoda dengan uang ya, terutama untuk cara-cara yang shortcut yang seperti itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kamu masih tinggal sama orang tua? Masih, Bu. Alhamdulillah. Masih. Tinggal di mana? Di Kalibata, Bu. Oh, dekat. Ya, habis ini kamu sungkem sama kedua orang tua Iya, kamu, Bu. karena kalau bukan karena mereka, kamu nggak akan sampai ke titik ini. Astro tuh nggak ada apa-apanya Iya, Bu. terbandingkan dengan apa yang udah orang tua kamu berikan. Terus, kalau misalnya nanti setelah ini kamu ada panggilan wawancara kerja dan lain sebagainya, terus nanti who knows, kamu punya gajinya yang lumayan gitu ya. Jangan pelit sama orang tua. Pesan saya cuman itu ya. Gimana pun kita nggak akan pernah bisa ngebalas jasa orang tua. Jadi kalau ada rezeki, kalau kamu belum ada tanggungan, belum berkeluarga, nggak ada salahnya kamu memberikan orang tua hadiah. Jangan dilihat dari jumlahnya atau berapa. Karena semakin banyak yang kamu berikan kepada orang tua, insya Allah nanti akan balik juga ke kamu berlipat ganda. Itu kita semua udah ngebuktiin, Tania. Jadi rumus itu adalah hukum alam yang sebaiknya kamu gunakan. Godaannya mungkin banyak ya, kamu pengen ini, kamu pengen ini, tapi coba kamu lihat orang tua kamu gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan pelit sama orang tua kalau misalnya dengan kamu memberikan banyak, insya Allah kamu juga akan dapat banyak juga. Sama jangan pernah, sekali lagi ini saya nggak tahu anak sekarang seperti apa, tapi jangan pernah bikin orang tua itu bersedih, apalagi kamu merasa nanti setelah kamu bisa mandiri, terus kamu merasa bahwa oh kamu bisa mengucapkan apapun ke orang tua kamu. Nah itu juga jangan, gitu ya. Perlu diingat itu. Kalau mau hidupnya aman, tentram,
karirnya lancar, baik-baik sama orang tua. Gitu ya, manjakan mereka, insya Allah hidup kamu juga seperti itu. Demikian Pak Muklis dari saya. Makasih Sekali banyak, lagi Bu selamat Nova. ya Tania, salam buat kedua orang tuanya. Ya, makasih banyak Bu Nova. Ya, saya sebentar aja ya, Pak Muklis ya. Tania, selamat ya, kamu sudah lulus hari ini. Semoga ini jadi langkah awal untuk sukses di berikutnya. Jangan lupakan LPS ya, dan tolong dipromosikan LPS kemana-mana. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf masih di mute, Pak. Ya, Tania Putri Arini. Ya, Pak. Dengan demikian sidang pada sore hari ini kita nyatakan selesai dan selamat sekali lagi atas kelulusan Tania sebagai sarjana ekonomi dari STI Indonesia Banking School. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muklis. Terima kasih Mbak Devita. Terima kasih, Pak Patap. Terima kasih Bapak. Devita. Ya, Bapak. Pamit ya. Ya.